Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Syarifani sebagai presenter izin memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan Algoritma Machine Learning dalam Klasifikasi Status Banjir di Sumatera Utara. Indonesia rawan mengalami bencana hidrometeorologi, salah satunya adalah banjir. Menurut BNPB, pada tahun 2023, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia setelah gempa bumi dan tanah longsor, yaitu sampai mencapai 348 kejadian untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dari total kejadian banjir tersebut, 233 kasus banjir terjadi di wilayah Sumatera dengan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kasus banjir terbanyak. Menurut BNPB, bencana banjir di Sumatera Utara ini menimbulkan 10 orang korban meninggal, 11 orang hilang, 102 orang terluka, dan memberi efek penderitaan kepada sebanyak 158.000 orang di provinsi tersebut. Penelitian tentang klasifikasi banjir telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Wang dan Mota yang memprediksi banjir dengan menggunakan mesin learning. Penelitian dengan lokus di Indonesia juga telah dilakukan salah satunya oleh Suarsono yang mengidentifikasi wilayah banjir dengan NIWI di dataran rendah seperti Purworejo, Begawan Solo, dan wilayah hilir di Citarum. Selain itu, Priscilia juga mengklasifikasikan kejadian banjir di Jakarta. Namun, belum terdapat penelitian yang mengenai klasifikasi kejadian banjir di Sumatera Utara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model terbaik dalam klasifikasi kejadian banjir di Sumatera Utara. Penelitian kami terdiri dari 4 tahapan, yaitu data understanding, data preparation, modeling, dan evaluation. Pada tahap data understanding, kami melakukan eksplorasi awal terhadap data. Unit observasi yang kami gunakan mencakup 455 kecamatan di Sumatera Utara. Data yang digunakan berasal dari chip data citra satelit yang kami ambil melalui Google Earth Engine. Lalu variabel parameter untuk melakukan klasifikasi mencakup NDVI, curah hujan, dan kemiringan lereng. Data variabel parameter ini diambil untuk periode waktu November 2023. Sementara itu, variabel target yang digunakan adalah status kejadian banjir yang terdiri dari 2 kategori, yaitu kode 0 untuk kategori tidak banjir dan kode 1 untuk kategori banjir. Status kejadian banjir didapatkan dari nilai selisih NDWI antara periode Januari 2022 dan periode November 2023. Suatu kecamatan dikatakan banjir apabila memiliki selisih NDWI lebih dari 0,094 dan NDWI pada November 2023 lebih dari 0,161. Selanjutnya adalah data preparation. Tahap ini mencakup pengecekan extreme value dan missing value. Extreme value yang terdapat pada dataset dihapus. Sementara itu, jika terdapat missing value, maka akan dilakukan imputasi dengan menggunakan rata-rata. Tahap ketiga yaitu modeling. Sebelum pemodelan, data akan dibagi menjadi 2 subset dengan rasio 70/30, di mana 70% data digunakan untuk training dan 30% digunakan untuk testing. Pada penelitian ini dilakukan pemodelan dengan beberapa model klasifikasi seperti decision tree, naive Bayes, KNN, random forest, dan support relationship. Yang terakhir adalah evaluation. Untuk mengetahui model yang memiliki kemampuan terbaik dalam mengklasifikasikan kejadian banjir, dilakukan evaluasi model dengan menggunakan beberapa ukuran seperti confidence matrix, akurasi, precision, recall, F1 score, dan Auchi score. Berikut ini adalah hasil visualisasi NDWI. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa nilai NDWI pada November 2023 lebih besar dibandingkan dengan Januari 2022 yang ditunjukkan oleh area berwarna biru gelap yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa area yang mengandung perairan di permukaannya semakin luas dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat genangan air atau banjir yang terjadi pada wilayah tersebut. Berikut adalah hasil visualisasi status kejadian banjir menurut kecamatan di Sumatera Utara pada November 2023. Terlihat bahwa kecamatan yang mengalami banjir cenderung mengelompok di Sumatera Utara bagian tengah. Lalu, berdasarkan tabel, didapatkan bahwa wilayah banjir memiliki rata-rata NDVI, curah hujan, dan SWOT yang lebih kecil dibandingkan wilayah yang tidak banjir. Setelah dilakukan pemodelan menggunakan model klasifikasi berbasis machine learning, didapatkan kurva Auchi sebagai berikut. Kurva ROC apabila sudutnya semakin mendekati kiri atas maka semakin baik, dan nilai AOC apabila semakin mendekati 1 maka semakin baik. Tahap terakhir yaitu evaluasi model menggunakan beberapa ukuran dan hasilnya disebutkan pada tabel berikut. Dari tabel tersebut didapatkan bahwa model klasifikasi terbaik untuk status kejadian banjir di Sumatera Utara adalah random forest dengan memiliki nilai akurasi, presisi, recall, F1 score, dan Auchi score-nya yang lebih besar dibandingkan dengan model lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model klasifikasi terbaik untuk status kejadian banjir di Sumatera Utara adalah random forest. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian seperti CID, Hasan Zaman, Dominic dan Furier, serta CMKK untuk yang menyatakan bahwa model klasifikasi dengan algoritma random forest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan model lain seperti decision tree,
SPM, Naik Bayes, dan KNN dalam mengklasifikasikan kerentanan banjir. Kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini adalah wilayah banjir memiliki rata-rata NDPI, curah hujan, dan suap lebih kecil dibandingkan dengan wilayah yang tidak banjir. Model terbaik yang dapat mengklasifikasikan kejadian banjir di Sumatera Utara adalah Rainbow Forest dengan akurasi sebesar 95,59%. Sekian presentasi dari hasil penelitian kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.